Itu perlu banget Mbak, karena di Indonesia tuh ibaratnya kalau kita beli HP, ya udah kita langsung pakai. Iya. Nggak langsung kita baca-baca panduan. Tapi Nggak ada. panduannya itu berapa 200 lembar gitu, ya kita malas. Iya. Nah gitu, mungkin cari di Google, nanti cara install aplikasi, padahal di panduan udah ada. Iya. Lebih ini ke YouTube ya kalau ada. Podcast Polda Jogja. Ya, halo dulur Jogja, balik lagi sekarang ketemu Mas Wahyu untuk yang kesekian kalinya. Iya, jangan bosan ya. Sekarang kemarin kan kita masih membahas tentang security cyber. Kemarin bahas tentang apa sih Mas ya? Tentang apa ya yang boleh dan nggak boleh dilakuin ya? Iya, data bocor juga. Iya, apa namanya? Kebocoran data. Nah, sekarang mau membahas tentang mitigasinya nih Mas nih, kan sebagai seseorang yang expert di bidang security cyber, itu kira-kira ada mitigasinya itu kayak gimana sih Mas? Oke, ini sama nyantai aja Mbak. Oke, sambil nyantai aja lah. Jadi, Iya. kemarin ada kebocoran data. Iya. Ini jadi mitigasi itu ada dari beberapa faktor. Mungkin dari kita pribadi, itu mitigasinya ya udah kita selektif dulu. Kalau ada Oke. transaksi, kita cek dulu, cek rekening, atau tanya temennya. Iya. Terus kalau ada nomor penyadap, Iya. terus kita tracking dulu. Kan sekarang ada banyak aplikasi tuh di Play Store buat tracking. Seperti itu. Tapi itu aplikasi buat tracking itu belum tentu aman juga. Oh iya. Jadi kita manfaatkan Oke. sebagaimana positifnya aja. Terus nanti kita kalau di website atau kemarin kan udah bahas tuh namanya phishing tuh. Iya, kemarin sempat bahas tentang phishing, terus mau mitigasinya terus kan saya cut nggak. Nah, sekarang bahas kan. Jadi gimana tuh? Jadi phishing ibaratnya kita kan memancing kan Mbak. Jadi Iya. phishing itu ibaratnya kita memancing. Jadi Oke. attacker atau penyalahgunaan orang yang menyalahgunakan itu memberikan link Oke. palsu. Iya. Nah mungkin kita berbicara link palsu ini yang dikirimkan dari penyalahguna itu namanya dikirim link mandiri hadiah gitu. Kita Iya, nyebutnya nggak iya apa-apa sering banget kayak gitu memang. Nah ya. itu kan payment itu ATM yang udah besar kan. Nah di situ dia mengubah I-nya diganti dengan 1. Iya, kadang atau Mandiri double 1. I-nya gitu Nah, kan. itu apa double I-nya. Terus kita share di grup-grup orang-orang yang lebih tua. Jadi ada Iya. targetnya. Iya. Kalau kita mengirim ke anak-anak muda pasti tahu. Pasti ini dilaporkan di penipuan. Iya. Tapi kalau kita kirim ke grup-grup orang tua, ya lebih banyak diklik. Iya. Kan pasti orang tua tuh banyak yang forward. Iya. Oh ini iya, dapat benar. hadiah, siapa tahu untung. Gitu. Iya, siapa tahu beneran Iya, gitu bayar kan. arisan Coba-coba gitu. Nah, gitu. Ketika diklik nanti pasti ada penipuannya, ada sesuatu yang ganjal. Tapi mitigasinya di sini kita harus cermat dulu. Kalau di bawah orang tua kita harus mitigasi secara preventif dari anaknya. Gimana itu caranya? Kadang kan orang tua itu kadang kalau kita kasih tahu gitu nggak semuanya sih, tertentu gitu kadang alah kamu tuh ini Iya. tuh beneran loh dapat hadiah gitu. Kalau udah mikir wah udah dapat hadiah nih gitu. Gimana nih Mas caranya nih? Nah, ini, kita kalau dari orang tua kan sebenarnya kita tetap sopan dulu. Jadi kita perlahan Ya, dulu. harus dong. Jangan bilang dari anak muda, Ki, anak jangan gitu. Iya. Karena orang tua itu harus diperlahan dulu. Mungkin dari Bu, di dunia cyber itu seperti ini. Penipuan nanti itu impactnya seperti ini. Nanti hilang finansial atau material kita tuh seperti ini nanti sepertinya. Jadi perlahan dulu, baru nangkep, baru kita jelasin. Bu, kalau nanti ada sesuatu yang ganjal, mungkin bukan link asli. Kalau mandiri itu harusnya pakai I, jangan I-nya 2 atau diganti 1. Iya. Nah, itu seperti ini Bu, bagusnya mandiri seperti web yang asli. Aslinya itu seperti ini. Atau Ibu nanti cari di Google, mandiri itu seperti ini, linknya mandiri gitu. Tapi kalau yang link dikirim di grup, Iya. itu kan udah di custom. Seperti itu. Itu untuk anak-anak muda. Terus ada nanti kita cek dulu. Cek dulu namanya ada platform yang di luar, itu Iya. platform internasional, mungkin platform resmi juga ini, ScanDrive namanya. Ketika kita masukin link, nanti ada persenan kepercayaan. Oke. Jadi kalau ini benar-benar situs penipuan, ya udah kita skip dulu. Jadi ada persenan kepercayaan, di bawahnya ada komentar. Jadi persenan kepercayaan itu dari algoritma laporan doang. Laporan itu laporan bener nggak? Ini enggak. Sama kayak di Indonesia itu ada kayak mau transaksi itu ada namanya cek rekening, itu kan dari Iya. info. Iya. Jadi kayak sebelum transaksi nanti kita cek dulu, itu lebih bagus. Kecuali
rekening yang sudah kita add atau rekening tempat sendiri. Nah di situ itu kita cek dulu kalau benar-benar ada komentar ini penipuan, ya udah kita skip. Dan banyak juga seperti itu. Apalagi kalau di luar sekarang ada penjualan rekening. Namanya itu aspal. Apa itu? Asli tapi palsu. Jadi rekeningnya tuh rekening asli tapi Palsu. Gimana ya? Palsu. Mungkin nggak tahu, mungkin dari orang dalam atau orang yang pihak ketiga atau orang yang seperti itu kan dia memanfaatkan. Oh iya, saya pernah nih itu sempat dulu kan kayak belanja online nih kan di Instagram gitu, terus dia nyantumin nomor rekening dengan atas nama ini. Kalau dicek ya memang itu bukan, nggak ada track record penipuan, tapi padahal itu sebenarnya dia dipakai untuk nipu gitu loh. Iya. Kayak gitu banyak maksudnya. seperti itu. Apalagi kalau di Instagram itu kan ada penjualan namanya auction. Auction tuh nanti itu kan namanya kayak lelang. Nah, di sini ada kontak besar banget. Lelang itu bisa lelang penipuan ATM atau penipuan barang. Nah, mitigasinya kita cek dulu. Ini bener nggak? Ini bener-bener lelang asli nggak? Karena lelang yang on-bid, ketika dulu kan pernah beli tuh. Ini saya kira barang asli dapat lelang dan ternyata di rumah dapat barang palsu. KW seperti itu Mbak. Tapi ini preventif banget. Itu kan jadi pengalamanku sendiri. Iya benar. Jadi harus selektif. Preventifnya kita cek dulu. Dari akun Instagramnya itu kan ada tentang akun tuh. Tentang akun nanti ini username itu sudah diganti berapa kali. Tapi kalau semuanya username-nya ternyata belum pernah diganti. Nanti username baru nanti itu cek dulu dari followernya. Ini follower palsu atau tidak? Gimana caranya tuh? Nah, cek dulu. Biasanya follower palsu tuh mungkin Instagram saya injek 50.000 follower. Pasti kebanyakan yang follow saya pribadi itu akun-akun yang followingnya banyak. Following lebih banyak daripada followernya. Iya, seperti itu. Nah, kita cek dulu lagi ke bawah komentarnya. Jadi yang tidak bisa ditipu tuh postingnya. Jadi mitigasinya kalau seperti itu kita cek dulu mitigasinya dari bawah, postingan paling bawah dia publish tahun berapa, bulan apa, jam berapa. Kalau misalnya sekarang tanggal sekian, mungkin tanggal 1 atau 2, dia postingnya tanggal 30 kemarin. Nah itu sama aja akun baru yang diinjek follower buat penipuan. Iya. Tapi kan kadang ini Mas, ada yang postingannya tuh pada dihapus gitu. Terus gimana tuh? Nah itu terjadi di Twitter kebanyakan. Nah itu ini bukan kesalahpahaman sih atau kesalahan dari pihak terkait sih. Mungkin dari Mandiri atau BCA itu nggak apa ya? Iya nggak apa-apa, biar edukasi juga sifatnya. Di Halo BCA itu kan bawahnya kan ada namanya di Halo BCA itu kan ada laporan tuh. Laporannya lewat nge-tweet ke BCA-nya. Di bawahnya ada komentar dari akun-akun palsu. Terus? Jadi mungkin ini aku punya permasalahan BCA, aku tidak bisa login. Aku komen di Twitter komen di Twitter, Instagram, terus di situ tidak dibalas Halo BCA. Tapi di bawahnya ada akun palsu yang sama seperti Halo BCA. Mirip benar. Mirip banget. Nanti percakapannya itu di pihak ketiga itu. Terus pasti yang pihak ketiga itu minta akses login akun BCA-nya. Klik BCA atau BCA yang diakses di mobil di browser kan bisa itu. Bukan BCA mobile. Yang cuma pakai username sama PIN kalau nggak salah itu. Itu bisa. Baik, saya jadi ingat ya dulu tuh pernah nih waktu tahun berapa ya 2018 saya kan mau beli HP di online lah gitu kan. Nah, ngechat adminnya. Kebetulan sebelumnya udah pernah beli HP di situ, tapi kan nggak dibalas tuh gitu. Nah, tiba-tiba ada akun Instagram lain tuh nge-DM saya yang kalau itu saya hampir kena sih Mas itu. Mirip banget nickname-nya itu tuh mirip persis gitu kan. Terus bilang nawarin tadi ini ya ngechat ya ini mau beli HP ini ya. Terus saya sempat ngerespon. Nah, terus dia nyadarnya kok waktu pas ini yaudah ini barangnya sudah kami packing, silakan ditransfer gitu. Kan saya nggak langsung transfer tuh, kebetulan kok ya ada acara kegiatan jadi lama banget. Terus ditanya, terus ngejar terus kan, terus akhirnya difoto, ini loh Mbak barangnya tinggal ngirim kalau udah ditransfer. Terus rekeningnya saya cek lagi, loh kok beda, nggak kayak biasanya loh. Terus yaudah saya biarin aja. Nah pertanyaan saya, kok bisa tahu ya? Padahal kan saya
chattingannya via WhatsApp, tapi kok dia bisa tahu, bisa dapet IG saya segala macam gitu. Jadi itu ada dalam gini Mbak, itu bisa jadi saya bagi dua ya. Ya. Bisa jadi dia benar-benar orang yang transaksi tadi. Jadi yang pertama oke, transaksi lancar. Tapi kedua, ini orang yang dipercaya tuh. Yang dipercaya yaudah ini tak tipu aja. Karena udah pernah bertransaksi lancar gitu. Terus kedua, ini pilar kedua itu karena saya nge-like foto-fotonya. Mungkin nge-like foto-fotonya yang dijual, terus ada lagi nanti komennya masih tersedia nggak gitu. Atau lagi kalau komentarnya di Instagram transaksi itu, komentar segera dikirim ya, sudah saya pesan gitu. Nah itu kan tahu penipunya tahu, ini sudah membeli nih, coba tak chat aja gitu. Nah ini yang paling victim lagi, yang victim mungkin dari pihak Instagramnya. Ini ada bug atau sesuatu, ini belum diketahui juga. Tapi ini pernah dipraktekkan. Username-nya Instagram itu ketika username huruf besar sama huruf kecil itu beda. Misalnya tuh aku bawa nama Polda DIY. Iya. P-nya besar sama P-nya kecil gitu, Polda DIY. Beda. Tapi kalau buat username P-nya besar itu nggak bisa. Tapi ada alatnya, alat tersendiri buat username itu besar. Mungkin Polda DIY. Itu huruf kecil. Kita bisa akses akunnya Polda. Terus ada orang yang sangat mengganggu banget. Dia buat akun Polda DIY tapi huruf alfabet besar. Instagram tuh menyimpan dua-duanya. Jadi tidak mengautentikasi Polda DIY itu sudah dipakai karena perbedaan hurufnya. Iya, cuma perbedaan huruf kapitalnya aja. Jadi huruf kapital jaga tentu. Jadi dari pihak Instagram belum ini verifikasi karena username ini sudah dipakai atau belum. Karena cuma perbedaan itu alfabetnya. Iya, cuma beda itu doang ya, Mas. Nah, kalau orang awam kan, ini Polda DIY asli, sama. Gitu, cuma ya kalau kita yang buat Instagram kan tahu ini perbedaannya kan itu huruf besar alfabet sama huruf kecil. Gitu. Oke, wah menarik ya ternyata ya, banyak banget yang harus kita waspadai ya kaitannya dengan phishing tadi ya. Kejahatan lah ya di dunia digital ya. Seru. Terus kalau kayak gitu, ini ada nggak sih Mas? Kan balik lagi, ada spesifikasi HP yang minim banget atau yang paling aman gitu nggak sih? Kalau namanya program atau namanya seperti nama program lah. Kalau HP kan program juga. Pasti ada namanya bug dan celah. Orang yang bilang program itu tidak ada celah itu orang yang mungkin belum ditemukan mungkin. Dan saya yakin itu pasti ada celah. Walaupun programnya sebagus apa, secure apa, itu bakal ada celah. Berarti tidak bisa, kan kadang tuh sebut merek aja ya kan, tadi sebelumnya kan kemarin ya Mas ya kita ngobrol gitu, program itu ada 3 kan ya, Linux, iOS sama Android kan. Nah itu dari ketiga gitu ada nggak sih yang paling aman gitu? Nggak ada? Nggak ada. Jadi ibaratnya gini, namanya kan ada Android sama iOS. Linux kan arsitekturnya punya Android. Jadi Android itu dibangun dari Linux ARM. ARM ini lebih teknis ya Mbak, ini lebih teknis ARM. Nah Linux itu memang bisa di open source. Dia open source terbuka. Di Android kan punya Google kan dia source code yang terbuka. Apalagi kalau kita mainan teknis tuh pakai Android Studio buat aplikasi seperti itu. Nanti kan ada namanya Genymotion, itu emulatornya buat ngerunning. Itu sama seperti itu, di cloning. Nah, di luar ada cara penipuan juga pakai emulator. Jadi beberapa untuk dipertanyakan di Android, ini memang open source, mau diapain aja juga bisa, mau dibuat penipuan juga bisa. Terus dalam arti sekarang kan masuk ke iOS. iOS tuh mungkin dalam secure tingkatannya menurut saya pribadi itu udah tinggi karena memang aku suka sekelas memang keluarga iOS tuh memang kalau udah dipakai keluarga mungkin pakai iOS, iPad gitu kan lebih enak banget. Satu family satu family. Kalau dalam security itu mungkin dalam iOS itu lebih secure. Karena mereka berpihak ke perusahaan sendiri. Ini bukan menggaungkan kan. Kita nggak promosi ya, cuman buat informasi aja ke sedulur Jogja, ternyata seluruh program yang ada di smartphone itu tidak semuanya itu tidak menjamin kalau aman gitu kan. Masih bisa ada celah untuk dibobol lah istilahnya kan. Tapi lebih bagusnya itu pakai keluarga Apple tuh lebih secure, lebih aman. Lebih aman. Karena kepercayaan dari mungkin kita udah pakai produk-produknya, kita sambung-sambungin, jaringannya juga lebih
secure, aman, nah gitu. Tapi kecuali sekarang ada penipuan. Gimana tuh? Penipuan tentang kita beli barang BM. Oke, ya. Nah, penipuan barang BM, ini memang di Indonesia tuh baru gencar-gencarnya. Kita beli iPhone BM, Iya. harganya cuma 3 juta dapat Lebih 40 juta. murah lah Lebih murah. pokoknya ya. Tapi nggak tahu kalau dalamnya udah di jailbreak, udah dikasih lock, Oh, oke. dikasih rat gitu. Mungkin yang paling murah itu karena ini minta maaf dulu. Iya, iya. Ini ketika udah di jailbreak, kita bisa memasang sesuatu chip atau memasang sesuatu lock di dalam softwarenya. Jadi misalnya saya pakai tuh, aku tak masukin virus. Terus masuk tuh virusnya, tak Iya. jual barangnya. Ya kan saya tahu data-datanya ketika di-upload. Oh, iya. Nah, itu di jailbreak. Berarti harus benar-benar waspada ya. Nggak bisa sembarangan beli HP BM ya. Ya jangan sembarangan karena memang yang namanya ilegal ya emang ilegal ada dampak negatif besar. Iya. Karena dari pemerintah sendiri kan udah mencanangkan tuh jangan sampai HP ilegal. Apalagi Iya. Kementerian juga udah memastikan Untuk bakal email. iya, ngeblokir email yang dianggap itu BM ya, barang ilegal ya. Itu malah lebih bagus banget, itu lebih bagus. Saya juga setuju seperti itu karena itu kan untuk ke depan Indonesia, bukan ke Iya. depan untuk pribadi kita sendiri. Iya, iya. Wah itu menurutku ya memang harus seperti itu. Iya. Seperti tadi kembali ke orang-orangnya. Iya. Ya ke orang-orangnya cuma mau pengen ya udah ini nanti kalau ada sesuatu yang disalahkan Pemerintah, iya. gitu seperti itu. Ujung-ujungnya pemerintah lagi yang salah gitu. Padahal pemerintah itu udah strategis Iya. banget buat Gimana cara itu. untuk melindungi warganya. Tapi ya balik lagi karena kemarin kan sempat dibahas masyarakat kita tuh belum siap kan ya, belum siap dan sosialisasinya ke masyarakat tuh masih minim, belum menyentuh ke lapisan paling bawah Iya, di masyarakat. benar. Bener nggak? Ya, ini tambah lagi, Mbak. Ya, boleh. Ini sesuatu yang baru viral kemarin. Apa ini? Virus spyware dari Israel. Iya, iya, Israel iya. namanya Pegasus. Iya. Pegasus spyware namanya. Nah, di dalam Pegasus itu mungkin aku tadi kan pernah bilang jailbreak. Jailbreak atau yang kalau Android kan udah pernah di custom root. Custom room gitu. Kalau sudah seperti itu, ibaratnya kita sudah membuka perizinan. Siapapun bisa masuk. Iya. Apalagi ada akses rootnya. Iya. Kalau Pegasus itu sampai bisa nempel atau kita dapat Pegasus itu Iya. dari Pegasus spyware itu dari NSO Israel. Kalau sudah masuk, ya udah Pegasus itu bisa mencuri data-data pesan kita, mencuri data-data kita, pesan dari message, dari SMS, semua bisa ditranskrip juga. Termasuk yang kalau sorry saya potong. Termasuk kalau ini kayak data-data perbankan gitu, mobile banking kayak gitu juga bisa. Bisa, Pegasus itu udah kayak ibaratnya kalau dalam arti teknik hacking itu Iya. RCE, remote code execution. Atau dalam itu. Apalagi kalau dalam hacking lagi itu RAT. Jadi kita menanam atau bisa meremote memberikan keylogger, memberikan logger. Jadi misalnya ibaratnya ada namanya verifikasi OTP, Iya, autentikasi iya. one time gitu ya. Iya. Jadi kalau mau login di akun atau login di browser PCA atau apa harus ada OTP gitu. Iya. OTP-nya masuk SMS. Iya. Nah, Pegasus itu bisa menyadap SMS itu. Oke. Itu lagi Mas. Nih, terakhir nih Mas ya. Ya, ini kan kemarin itu Mas akun Shopee suami saya itu sempet kayak sebelumnya tuh ada telepon nih, Ya. ada telepon tapi nomornya tuh bukan nomor call center yang cuma 3 angka doang, tapi nomor telepon biasa gitu kan. Nah, begitu diangkat, kebetulan yang angkat saya gitu kan, dia bilang, Mbak, ini akun atas nama ini harus segera melunasi Shopee Pay Later. Ya. Padahal Nggak pernah nggak ada Ah. gitu kan. Loh, emang ada? Enggak. Terus nanti kalau mamanya nggak dilunasi, nanti akun Shopee Anda bakal dinonaktifkan gitu. Terus apakah ini terus saya bilang, "Yaudah dinonaktifkan aja, Mas." Bilang gitu kan. Terus benar dinonaktifkan, iya dinonaktifkan aja. Oh yaudah kalau gitu, terus sudah saya matikan kan. Tiba-tiba itu akun Shopee-nya suami saya ke logout. Oh, oke. Gitu, terus loh ya kok bisa gitu kan. Loh padahal kan tanya lagi, ada Shopee Pay Later nggak? Enggak. Ada Shopee Pay nggak? Enggak ada. Oke, berarti ini
hampir kena apa scamming juga. Terus untungnya dimasukin lagi kan, masuk lagi bisa. Terus gara-gara itu ya udah Shopee Pay-nya saya tutup, Shopee Pay Later-nya saya tutup, semua takutnya nanti disalahgunakan Ya, gitu loh. benar. Nah, itu gimana sih Mas itu kok mekanisme bisa Oke, kayak gitu? kita ambil mekanisme pertama dulu. Ya. Karena nomor itu didapatkan dari mana. Nah, itulah lebih victim lagi. Nah, nomor ini mungkin nomor US biasanya. Ya. Itu dijual sekitar cuma 500 perak. Oh, Gitu. murah 500 ya? perak, satu nomor tuh 500 perak. iya. Itu ada platformnya di luar. Ya, ada platform beberapa yang gede. Jadi mungkin kalau mau register kayak Gojek, platform Duisa ada, itu cuma 500 perak. Iya. Nah, itu kita beli nomor, nanti ada maksimalnya mungkin 20 menit Iya. penggunaan. Iya. Kalau kita login buat akun WhatsApp, itu kan unlimited. Jadi akun walaupun nomornya sudah hilang, WhatsApp-nya bisa Iya, masih dipakai. bisa aktif ya. Nah, itu biasanya buat telepon. Buat telepon, WhatsApp tuh kan bisa telepon tuh. Iya. Buat telepon orang-orang yang mau ditargetkan. Oke. Kayak Shopee tadi, kita Iya. target, oh ini penipuannya dari mana, dari sini. Nah, kenapa kok bisa dapat nomor itu? Kita kembali ke sesi yang kemarin-kemarin. Iya. Kan data bocor tuh mungkin dari kita pribadi, atau memang ada yang membocorkan, atau memang dijual. Oh iya. Nah, mungkin dari victim itu verifikasi dulu. Oh ini kan ada validasinya tuh ketika kita lupa password, Iya. masukin nomor Nomor kontak. telepon ya. Itu kalau ada nomornya, nomor ini sudah dikirim OTP gitu. Iya. Kalau tidak ada nomor terdaftar di Shopee, itu beri ditolak sama Shopee. Iya. Nah, ketika aku dapat nomor target pertamanya, aku dapat nomor buat telepon, masuk. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa ke-log out Shopee-nya? Iya. Nah, oke. Pertanyaan di situ kan Iya, iya. paling victim. Nah, di situ si attacker itu sudah memberikan pola. Dia mempola dulu. Ketika nanti dia menolak, Iya. aku udah ada akses akunnya. Itu dari mana? Nah, itu dari OTP mungkin yang bisa dimasukin. Mungkin di situ kita mungkin kemungkinan besar dari Shopee itu ada bug-nya sendiri. Oke. Jadi masuk tanpa OTP itu bisa. Itu Iya. terjadi yang beberapa kali kan terjadi. Mhm. Dan itu pasti bisa namanya program tuh, yang namanya celah di program tuh nggak bakal ada yang nol. Iya, pasti ada. Pasti ada, walaupun orangnya ini secure, ini Iya, secure, nggak ada. Oke, wah menarik ya ternyata ya kalau ngomong tentang security cyber, tapi wah sudah semuanya dikupas tuntas dalam sama Mas Wahyu Arif udah jelas banget ya. Mau ngomong apa lagi ya Mas ya? Kayaknya udah semuanya ya. Udah sih Mbak. Udah. Nanti lanjut ke baru. Sesi lagi, nggak selesai nanti sama Kalau Mas. itu, Pak, kalau di Gimana? itu banyak kalau mau di breakdown tuh pasti sampai bawah. Oh gitu. Ke bawah. Jadi kalau ibaratnya nanti bagaimana cara membelinya, lewat mana, platform mana, di mana Itu gitu. bisa itu. Cara mendapatkannya seperti ini ada. Itu kan namanya dalam arti penjualan nomor. Nanti ada alatnya, kayak dongle banyak gede Iya, itu iya, harganya cuma 5.400.000 Murah ya? rupiah. Cuma ada slotnya 10, yang nomor itu dipasang. Nah, ini masuk satu kali lagi sebelum selesai ya, Mbak. Iya, boleh Mas. Pokoknya harus tuntas ini hari Nah, ini. ada namanya broadcast WhatsApp dari pihak pinjaman online yang Iya, ilegal. benar. Sering dapat juga sih itu. Di Jogja juga banyak. Di Jogja itu Iya. banyak banget. Untuk tempatnya pun ada di daerah mana-mana. Dia berumahan, dia membeli nomor-nomor, dia perlu nomor. Karena di situ kan sudah jelas ke depannya. Ketika kita sudah bisa menipu, ya kita dapat datanya dan kita dapat uangnya. Iya. Seperti itu. Nah, itu nomornya juga beli. Mereka juga beli. Aku jujur pernah dapat kayak gitu. Pernah tahu analisis Mbak, analisis ini nomornya dari mana, orangnya dari mana. Jadi yang diambil itu kebanyakan orang ketika memitigasi orang yang awam tentang IT. Mungkin Iya. kuliah lulus gitu fresh graduate-nya Iya. diambil. Jadi kita pola pikirnya itu kita arahkan ke tujuan kita, tujuan perusahaan. Baru udah kecengkram dijual tuh. Iya. Buat penjualan nantinya. Dimanfaatin. Jadi buat nyari untung pribadi ya. Wah, seru banget. Oke, seluruh Jogja nih udah banyak banget nih, udah kepanasan juga ini saya Mas. Oke, seluruh Jogja itu tadi nih ngobrol tentang
Bang Security Cyber sama Mas Wahyu Arif dari G-Media. Udah jelas banget ya udah bahas tentang kebocoran data dan lain sebagainya. Nah, untuk itu buat sedulur Jogja harus tetap lebih sadar lagi tentang data pribadi ya Mas ya. Ya. Harus lebih sadar lagi, harus lebih aware tentang kepentingan data kita. Jangan asal cantumin, jangan asal ngasih nyomot aja kasih di situ nama panjang segala macam, tapi ternyata itu bahaya banget. Bahaya banget. Apalagi kalau sampai ada alamatnya, iya nggak? Kayak tadi di mobil tadi. Iya. Seru ya, tapi nanti ceritanya di belakang layar aja. Oke, seluruh Jogja, terima kasih udah ngikutin podcast kali ini. Sampai jumpa selanjutnya dengan narasumber yang lebih oke, lebih kece, dan informasi yang lebih menarik lagi. Oke, Mas Wahyu? Oke. Ya, terima kasih sedulur podcast. Bye-bye. Bye-bye. Kampresisi. Sampai jumpa.